Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa tidak henti-hentinya memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua, limpahan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yang wajib untuk kita mensyukurinya, adalah kesempatan umur yang panjang yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal yang terbaik bagi kita saat kita kelak menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketakwaan inilah yang menjadi tolak ukurnya, yang membedakan antara satu hamba dengan hamba-hamba yang lainnya. Dan bekal ketakwaan inilah yang akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan itu adalah al-muktasab, sesuatu yang kita upayakan. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kemampuan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan perintah-perintahnya, begitupun larangan-larangannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan, begitupun setiap larangan yang Allah larang, bagi hamba-hambanya, hamba tersebut mampu untuk melaksanakannya. Salawat serta salam selalu tercurah bahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk menegakkan la ilaha illallah, untuk mengajak manusia memurnikan ibadahnya semata-mata untuk mendapatkan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kepada kita semua bagaimana bentuk keimanan yang benar, tauhid yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berkenaan dengan af'alullah, hal-hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun pada perkara-perkara al-ubudiyah, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ikrar la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk kita sembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus, di antara tujuan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala
mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tahu bagaimana berakhlak kepada Allah, bagaimana berakhlak kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk akhlak kita ketika disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita bersalawat kepada, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang berbahagia pagi hari ini, kita akan mempelajari bersama dua hadis yang mulia yang kembali lagi menegaskan kepada kita semua dari pertemuan-pertemuan sebelumnya betapa besarnya hak kedua orang tua kita terhadap kita sebagai anak-anaknya. Betapa agama kita yang mulia ini memposisikan kedudukan kedua orang tua kita dengan posisi yang sangat mulia. Tercermin dari hadis yang mulia, hadis yang ke-21 bab ke-10, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diterangkan seseorang yang mendapati orang tuanya di usia tua, di usia senja, tetapi tidak masuk surga. Kondisi ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam bentuk sighatul doa, doa yang keluar dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuh raghima anfuh raghima anfuh. Nabi menjelaskan sungguh celaka, sungguh terhina. Ini di antara sighatul doa, doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terhina, semoga Allah menghinakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang tersebut celaka. Qul ya Rasulullah man? Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh terhina, semoga Allah menghinakan orang tersebut. Tentunya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengetahui siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mereka mengetahui, mereka bisa terhindar dari kecelakaan tersebut. Siapa ya Rasulullah yang engkau sampaikan, yang engkau bahkan doakan kecelakaan bagi mereka? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-cirinya, menyebutkan sifatnya, tidak menyebutkan namanya siapa, tapi menyebutkan sifatnya. Artinya semua yang memiliki sifat atau sikap ini berhak mendapatkan doa kecelakaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang dimaksud jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Man adraka walidayhi 'inda al-kibar aw ahaduhuma fadakhala an-nar. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya
fadakhala an-nar, tetapi dia masuk neraka. Tetapi dia masuk neraka. Artinya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang tua kita adalah salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Salah satu pintu dari pintu-pintu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi hamba-hambanya yang senantiasa bertauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Didoakan kecelakaan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja, bahkan termasuk kita semua di dalamnya, siapa yang mendapati kedua orang tuanya, khususnya ketika orang tuanya berada di usia senja, namun itu tidak menyebabkan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara penyebab sebab yang bisa memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah menggantungkan keridhaannya kepada keridhaan kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Hadisnya sudah kita pelajari. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Maka hendaknya untuk menyadarkan diri kita, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memandang kepada kedua orang tua kita, ketika kita melihat kedua orang tua kita, hendaknya hadirkan di dalam diri kita, itulah surga kita. Itulah surga kita. Salah satu sebab untuk menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sadar betul bagaimana semestinya kita bersikap kepada mereka, bersikap kepada surga kita, sehingga dengan sebab tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ketika kita memandang kedua orang tua kita, pandanglah ketika kita berbakti kepadanya, itulah surga kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, disitulah letak nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letak murkanya, siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang mulia ini menjelaskan dengan terang-terang bagaimana mulianya kedua orang tua kita menurut pandangan agama kita yang mulia. Bagaimana besar hak yang dimiliki oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Terhadap anak. Maka khususnya adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu dengan benar apa yang merupakan hak-hak kedua orang tua kita. Kita harus tahu dengan benar bahwa al-ihsanu ila al-walidain min usulil ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah fondasi yang utama di dalam agama kita. Fondasi yang utama. Sering diulang-ulang, kami sering ulang-ulang menyampaikan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan haknya, Allah serta merta menyebutkan hak kedua
sembahlah Allah, jangan melakukan kesyirikan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah telah tetapkan, perintahkan, syariatkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana. Berbuat baiklah dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang. Dan di ayat-ayat yang lain, jadi harus clear, harus kita ketahui dengan jelas, kedua orang tua kita memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jalan bagi kita untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang. Tidak ada jalan untuk tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Sedikit kami mengingatkan yang sebelumnya, teman sebelumnya, al-ihsan ilal walidain mutlak. Berbuat baik kepada kedua orang tua sifatnya mutlak, tidak ada pengecualiannya. Tapi ta'atul walidain mu'allaq. Taat kepada kedua orang tua itu ada dhawabitnya, ada aturannya. Selama ketaatan itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama perintahnya orang tua tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang tua kita memerintahkan misalnya waliyahillah kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tidak patuh, tidak taat terhadap perintah tersebut, inilah bentuk al-ihsan kepada kedua orang. Ini di antara bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, namun kita tidak membenarkan perintah tersebut, tidak melakukan perintah tersebut, itulah bentuk al-ihsan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita. Kita tidak menambah bebannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab terhadap maksiat yang diperintahkan orang tua kita kepada kita. Itu ihsan, bentuk kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua. Maka ihsan kepada kedua orang tua mutlak dalam semua kondisi. Tapi taat kepada kedua orang tua tidak dalam semua kondisi. Ketaatan kita harus taat kepada mereka kecuali pada satu hal, ketika orang tua kita memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita belajar bahwa haqqullah Subhanahu wa taala muqaddam ala haqqil akhir. Haknya Allah Subhanahu wa taala didahulukan dibandingkan hak-hak yang lainnya. Dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi jelas. Yang pertama haknya Allah ditauhidkan, kita beriman kepada Allah, tidak boleh disekutukan, baru kemudian menyebutkan hak-hak yang lainnya. Dan hak yang paling utama yang lainnya adalah haknya kedua orang tua. Nah, hadis yang mulia ini sebagaimana dituliskan di sini oleh Asy-Syarih, perintah agar berbakti kepada orang tua disertai penjelasan akan besarnya pahala berbakti kepada mereka. Besar pahalanya, surga pahala. Apa yang lebih besar lagi dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Dan peringatan agar tidak durhaka kepada mereka. Nah, dan kita telah pelajari bersama, durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis-hadis yang sebelumnya, berbakti kepada orang tua di penghujung masa tua mereka. Pada saat orang tua kita
sudah berusia senja dengan memberikan pelayanan, memberikan nafkah, mencukupi kehidupan kedua orang tua kita. Kalau kita berkecukupan, salah satu sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan pelayanan tidak harus selalu dengan harta yang kita keluarkan kepada orang tua kita. Bahkan terkadang ada anak-anak yang bisa memenuhi kebutuhan finansial orang tua, kebutuhan hartanya orang tua, tetapi tidak pernah membuat orang tuanya bahagia dengan sikapnya kepada kedua orang tuanya. Ini masih termasuk bentuk uququl walidain, masih termasuk bentuk durhaka terhadap kedua orang tua. Harus membuat orang tua bahagia, harus membuat orang tua tersenyum. Makanya ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sini banyak santri, jangan terlalu banyak keluhan ketika menghubungi orang tua. Jangan terlalu banyak keluhan. Apalagi masalah-masalah yang kalian hadapi adalah masalah-masalah yang bisa membuat kalian lebih dewasa. Masalah itu niscaya pasti ada. Kalau kalian tidak ingin ada masalah, artinya umur kalian sudah habis. Hidup di dunia ini pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Apalagi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, pasti ada fitnah-fitnahnya, pasti ada ujian-ujiannya, pasti ada cobaan-cobaannya. Keniscayaannya pasti ada. Tapi coba berusaha untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut secara mandiri, agar mendewasakan kita. Jangan sedikit-sedikit telepon orang tua menyampaikan masalahnya. Bayangkan adik-adik yang dirahmati oleh Allah. Kalau di sini misalnya ada yang tinggal di luar pulau, bahkan ada yang tinggal di luar negeri misalnya, jauh sana menelpon orang tuanya. Bayangkan kalian hidup, mungkin kalau masuk pesantrennya di usia SMP, kalian bersama dengan orang tua itu belasan tahun namanya, 11 tahun, 12 tahun hidup di samping orang tua. Apa yang kalian butuhkan dicukupi oleh orang tua. Kemudian dengan beratnya orang tua melepaskan kalian untuk menuntut ilmu, bahkan disekolahkan di tempat yang jauh, luar pulau, luar negeri. Tiba-tiba anaknya menelpon orang tua, mengeluhkan permasalahan yang dihadapi jauh di sana. Berapa lama orang tua kita akan khawatir? Antum mungkin hanya mempermasalahkan masalah yang antum hadapi ketika antum menelpon kepada orang tua. Ketika antum menelpon kepada orang tua, selesai menelpon, hilang masalahnya, berolahraga bersama, bercanda bersama dengan teman-temannya yang lain. Antum tinggalkan orang tua di rumah, khawatir dengan masalah yang antum sampaikan. Ini bentuk uququl walidain. Bisa jadi kita durhaka kepada orang tua kita. Kami juga mendidik santri-santri di pesantren, sebagaimana adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Itu yang kami saksikan. Pada saat sesi penelponan menyampaikan 15 menit sampai setengah jam masalah-masalah yang dihadapi, itu yang disampaikan ke orang tua. Orang tuanya sibuk sana sini menghubungi ustadznya, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, menyampaikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh anaknya yang tinggal jauh di sana, dititipkan di pesantren. Orang tuanya sibuk di rumah berhari-hari, padahal anaknya dengan
dengan senang-senangnya, dengan bahagianya berolahraga bersama. Masalah yang disampaikan sudah hilang di kepalanya. Bercanda bersama dengan kawan-kawannya, baik itu di kelas, di masjid, di lapangan, di tempat-tempat yang lainnya. Tidak memikirkan lagi apa yang dia keluhkan kepada kedua orang tua. Hati-hati adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat menuntut ilmu seperti pesantren yang seperti ini tempat yang mulia, tetapi bukan berarti tidak ada potensi-potensi bagi kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Salah satu caranya seperti tadi. Jadi hati-hati. Yang disampaikan kepada orang tua apa yang membuat mereka bahagia? Coba kalau misalnya penelponan sekali dalam satu pekan, coba upgrade ilmu apa yang baru yang kalian dapatkan selama satu pekan ini yang disampaikan kepada orang tua. Alhamdulillah, selama satu pekan ini sebelum penelponan seperti yang sebelumnya, saya mempelajari ini. Yang disampaikan kepada orang tua, agar orang tua yang tinggal jauh di sana tenang hatinya, bahagia melihat proses perkembangan yang didapatkan oleh anak-anaknya. Permasalahan berusaha selesaikan sendiri. Sebagai seorang mukmin harus yakin, harus percaya, harus beriman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan beban, memberikan cobaan bagi kita, bagi setiap jiwa, kecuali jiwa tersebut, orang tersebut bisa atau mampu menerima beban tersebut, menerima cobaan tersebut. Artinya dia mampu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ini sedikit penekanan khususnya bagi adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sedikit-sedikit ngadu, sedikit masalah terus. Seakan-akan hidup di pesantren itu semua isinya adalah masalah. Padahal masalah yang kalian hadapi itu hanya berapa persen dari kesenangan yang kalian hadapi bersama dengan teman-temannya yang ada di sekeliling. Dianjurkan mengulangi perkataan sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Nah, salah satu pelajaran yang bisa kita dapatkan juga dari hadis yang mulia ini, untuk memahamkan orang, terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi perkataan yang sama sebanyak 3 kali. Ada mimbabil intibah, diulangi oleh Nabi SAW untuk memahamkan apa yang disampaikan. Dan ini diantara metode yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Ar-Rasulul Muallim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang guru kepada murid-muridnya, agar memahamkan konsep yang akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya atau menyampaikannya berulang-ulang sampai 3 kali. Dan ini ditunjukkan di dalam hadis yang mulia ini, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 kali raghima anhu, sampai ditangkap oleh orang yang mendengarkan ucapan tersebut dengan benar, sehingga muncullah pertanyaan dari banyak sahabat. Karena ketika mungkin yang pertama kalinya Nabi menyampaikan raghima anhu, hanya mungkin beberapa yang mendengarkan, beberapa yang memperhatikan. Tapi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 3 kali, maka semestinya semua sudah memperhatikan, sudah mendengarkan,
sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang mulia tersebut. Hadis yang ke-22, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang mulia juga, menunjukkan fadilah kemuliaan bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Barang siapa berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah akan memanjangkan umurnya. Allah akan memanjangkan umurnya. An Sahal bin Mu'az, dari Sahal bin Mu'az radhiyallahu ta'ala an abihi, dari ayahnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umri. Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ia akan memperoleh keberuntungan. Ia akan memperoleh keberuntungan. Allah akan memanjangkan umurnya. Hadis yang mulia ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak sekali kandungan. Di antaranya, berbakti kepada orang tua merupakan sebab keberkahan dan dipanjangkan umur kita. Orang yang berbakti kepada orang tuanya berhak memasuki tuba, berhak termasuk hamba-hamba yang beruntung. Dan ini di antara pintu atau surga yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi golongan-golongan tertentu. Di banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tuba liman hakadha wa hakadha. Beruntunglah bagi yang seperti ini, yang seperti ini. Ini di antara bab atau asmaul jannah. Di antara nama-nama atau pintu-pintu surga, ada yang namanya pintu keberuntungan. Dan di antara keberuntungan tersebut diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbakti kepada kedua orang tua. Namun ada hal yang perlu kita tekankan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit berkenaan dengan hadis yang mulia ini. Kita meyakini bersama bahwasanya kalau kita berbicara tentang takdir, Allah telah menentukan segala macam atau semua takdir bagi setiap makhluk. Dan Allah menuliskan takdirnya manusia, takdirnya setiap makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan, sudah menuliskan takdirnya bagi semua makhluk, 50,000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sudah Allah tentukan semua takdir. Terus bagaimana kita memahami berkenaan dengan hadis-hadis yang berbicara tentang adanya perubahan takdir? Adanya perubahan takdir. Di antaranya hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang berbakti kepada kedua orang tuanya, zadallahu fi umri. Allah akan menambahkan umurnya. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya doa bisa menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pahami bersama, jemaah yang dirahmati
menjadi 4, ada di antara ulama yang membaginya menjadi 5. Ada yang 4, ada yang membaginya menjadi 5. Yang pertama yang harus kita pahami berkenaan dengan bab takdir ini, ada yang namanya at-taqdirul 'am. Takdir yang sifatnya umum. Takdir yang sifatnya umum. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya firman Allah tabaraka wa taala, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard? Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Apakah kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi? Dan segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya di dalam kitab yang kita kenal sebagai Al-Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takdirul 'am. Takdir yang sifatnya umum, takdir yang tidak mungkin berubah. Takdir yang tidak mungkin berubah. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita sampaikan tadi. Kata Allah maqadir al-khalaiq, Allah menuliskan takdir-takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini takdir yang pertama, takdir yang tidak mungkin berubah. Takdir yang tidak mungkin berubah. Takdir berikutnya adalah takdir yang berpotensi berubah. 4 atau 3 takdir yang lainnya adalah takdir yang berpotensi berubah. Apa di antaranya? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada namanya at-taqdirul bashari. At-taqdirul bashari, takdir yang berlaku bagi manusia. Kalau tadi berlaku bagi semua makhluk termasuk manusia di dalamnya. Tapi ada takdir bashari. Takdir bashari di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil janji atas semua manusia. Mengambil janji atas semua manusia dari keturunannya Adam alaihi salam. Apa janji persaksian yang diambil pada setiap manusia? Persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Semua manusia yang diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya sudah mempersaksikan hal tersebut. Percaya atau tidak percaya? Kalau kita percaya terhadap Al-Quran, kita harus yakin semua pada saat kita di perut ibu kita sudah diambil janji tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Kita semua pernah menjawab qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Allah tabaraka wa taala mengeluarkan keturunan anak-anak Adam, semua manusia dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berfirman kepada mereka, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Rabb kalian? Semua yang menjawab bala, itulah yang diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak menjawab dengan jawaban yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tidak diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna bahwa setiap manusia dilahirkan dalam bentuk dalam fitrahnya. Dalam fitrah dimaksudkan adalah dalam beragama Islam. Kemudian kondisi sosial yang ada di sekitarnya lah yang membuat dia berubah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisani aw yunassirani.
Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia berubah menjadi seorang Yahudi, menjadi seorang Nasrani, menjadi seorang Majusi, dan yang lainnya. Ini takdir al-bashar. Takdir al-bashar. Takdir berikutnya adalah at-takdirul umri. Takdirul umri. Takdir yang berlaku bagi usia kita, bagi umur kita. Takdir yang terjadi pada hamba dalam kehidupannya sampai dia meninggal, hingga ajalnya tiba. Dan ketetapan tentang apakah dia termasuk hamba yang akan sengsara atau hamba yang akan bahagia. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah. Seperti itu pula selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging. Seperti itu pula selama 40 hari. Artinya di hari ke-100, 120 Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepada hambanya tersebut, dan diperintahkan, malaikat tersebut diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Berapa jatah rezekinya orang tersebut, sampai kapan umurnya, kapan ajalnya orang tersebut, bagaimana amalannya orang tersebut selama dia hidup di dunia. Kemudian dituliskan juga apakah dia akan berakhir dengan celaka atau berakhir dengan bahagia. Ini takdirul umur. Kemudian ada juga yang namanya at-takdirus sanawi. Takdir yang diatur setiap tahun, yang dicatatkan bagi kita setiap tahun. Kapan pencatatan itu terjadi? Kapan pencatatan itu terjadi? Dicatat oleh malaikat fi lailatul qadar. Pada Lailatul Qadar. Ditunjukkan di dalam firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebutkan di dalam beberapa asar bahwa pada malam tersebut ditulis apa yang akan terjadi bagi setiap kita, setiap manusia setahun ke depan. Mengenai ajalnya, kematian, kehidupan, kemuliaan, kehinaan, rezeki, hujan, bahkan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, termasuk juga akan ditulis di takdir tahunan tersebut si fulan yang akan berhaji di tahun tersebut. Yang akan berhaji di tahun tersebut. Dan yang terakhir adalah at-takdirul yawmi, takdir harian. Takdir harian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu yawmin huwa fi sya'n." Kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Disebutkan berdasarkan tafsir ayat ini, kesibukan di sini di hari tersebut, apakah kesibukan yang memuliakan atau kesibukan yang menghinakan? Kesibukan yang membuat kita lalai
kesibukan yang bisa memberikan pahala bagi kita, atau bahkan kesibukan yang menghalangi kita dari pahala-pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain dari takdir am atau disebut juga sebagai takdirul azali, maka masih berpotensi berubah. Bisa jadi takdir umri seseorang tertulis, takdir umrinya tertulis dia termasuk hamba yang celaka, tetapi karena dia bersungguh-sungguh mencari hidayah, mencari petunjuk kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia berubah menjadi orang yang beruntung. Dan segala prosesnya segala proses yang terjadi di takdir-takdir berikutnya, dia celaka kemudian berubah menjadi orang yang beruntung. Dia umurnya ditakdir umuri 50 tahun karena dia bersilaturahim, dia berbakti kepada dua orang tuanya, ditambah umurnya menjadi 80 tahun misalnya, dari 50 menjadi 80. Segala proses yang terjadi pada takdir-takdir yang khusus ini semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semua sudah tertulis. Prosesnya semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang terjadi di bumi ini, di bumi dan di langit, di makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kecuali dengan izin Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara tersebut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan satu daun pun yang jatuh dari pohonnya semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apalagi perkara-perkara yang lebih besar daripada Jadi yang berpotensi tadi berubah yang dimaksudkan di sini, yang bisa jadi takdir umurinya dituliskan oleh malaikat 50 tahun misalnya, tapi karena dia berbakti kepada orang tuanya ditambah 5 tahun, lebih berbakti lagi ditambah lagi menjadi 60 tahun misalnya, jadi 60 tahun bisa jadi. Tapi ini semua prosesnya sudah dituliskan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Yang awalnya 50 karena berbakti jadi 55, karena tambah berbakti lagi banyak berdoa kepada Allah jadi 60. Prosesnya semua sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada satupun dari makhluk hatta malaikat yang tahu apa yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun dari makhluk yang mengetahui, sampai malaikat pun, apa yang tertulis bagi takdir semua makhluk di Lauhul Mahfuz. Mungkin itu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan di pertemuan pagi hari ini yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan kepada kita hidayahnya agar kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa bekal dengan bekal terbaik ketika kita berjumpa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana yang pernah belajar sebelumnya sudah meninggal. Salah satunya adalah menjadi silaturahmi dengan kerabatnya. Dan saya tanyakan bagaimana dengan kerabatnya yang non muslim, apakah perlakuannya ibadah? Bismillah.
salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah menjalin silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Kerabat di sini yang dimaksud yang paling utama adalah al-aqrabu fal-aqrab, yang terdekat dulu, yang terdekat. Dan kalau kita berbicara tentang yang terdekat, itu ada yang sifatnya usul ke atas, ada yang sifatnya furu' ke bawah, ada yang sifatnya hawashi ke samping. Ke atas itu bisa jadi mungkin kakek kita, ya, yang penting di atas. Jadi di atas orang tua, di atasnya orang tua. Kalau hawashi mungkin saudara-saudaranya atau saudara-saudara orang tuanya. Kemudian kalau furu' adalah anak-anaknya, artinya saudara-saudara kita. Itu yang terdekat. Bagaimana kalau misalnya kerabatnya adalah bukan muslim? Bukan muslim. Maka muamalah silaturahim yang kita lakukan kepada mereka yang bukan muslim ini sebagaimana muamalahnya seorang muslim kepada orang-orang kafir. Ya, sebagaimana muamalahnya kepada orang-orang kafir. Ada batasan-batasan, tetapi bukan berarti kita tidak menyambung silaturahim, tidak. Ada batasan-batasannya. Tidak terpengaruh dengan keyakinannya, karena ini berkenaan dengan al-wala wal bara terhadap akidah, ya, terhadap akidah. Tetapi berbuat baik kepadanya, mencukupi kebutuhannya, kebutuhan dunianya, kebutuhan yang sifatnya kebutuhan asas, kebutuhan pokoknya. Maka ini diantara bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Namun tentunya kalau dibandingkan antara yang muslim dengan yang kafir, maka tetap didahulukan yang muslim. Tapi bukan berarti ditinggalkan yang kafir, tidak. Ada muamalah-muamalah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan terhadap orang-orang kafir. Jangankan keluarga yang tidak ada hubungan keluarganya saja, bagaimana adab yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi yang hidup di sekeliling beliau. Apalagi kalau itu termasuk keluarga, maka tentunya lebih utama. Tapi kalau dibandingkan antara yang muslim dengan yang non muslim, maka tetap didahulukan yang muslim. Karena banyak bentuk muamalah yang bisa kita lakukan, banyak bentuk ihsan yang bisa kita lakukan kepada yang muslim, tapi yang non muslim ini ada batasan-batasan. Maka perlu untuk kita ketahui batasannya, sehingga kita tidak melampaui batas ketika tetap berusaha untuk berbuat ihsan kepada mereka. Allahu a'lam. Dari ibu-ibu cukup insyaallah. Fadhil. Membacakan Al-Fatihah untuk kedua orang tua, atau membacakan Al-Quran di samping keduanya. Pertama, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai sampainya bacaan Al-Quran yang kemudian kita hadiahkan kepada orang tua ataupun kepada orang yang sudah meninggal, ini ada perselisihan pendapat di antara ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan itu tidak sampai. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi orang itu kecuali apa yang ia upayakan sendiri. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Meskipun Al-Imam Ahmad berpendapat bahwa bisa saja sampai.
Tapi kalau kita melihat dari dalil-dalil yang disampaikan, wallahu a'lam bishawab, ana pribadi condong kepada pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Karena bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu sudah ada bentuk-bentuknya yang dijelaskan oleh dalil. Sudah ada bentuk-bentuknya. Tidak perlu lagi kita mencari bentuk-bentuk yang lain. Karena berpotensi tertolak. Bahkan berpotensi lebih besar daripada itu. Jangan sampai kita terjerumus pada perkara yang diada-adakan di dalam agama. Yang diada-adakan di dalam agama. Atau kita kenal dengan istilah bid'ah. Jangan sampai terjerumus. Jadi wallahu a'lam bishawab. Begitupun dengan membacakan Al-Quran sama. Yang membacakan Al-Quran atau membaca Al-Quran, Nabi SAW banyak sekali menganjurkan membaca Al-Quran itu di rumah. Membaca Al-Quran itu di rumah. Iqra'ul Baqarah, Iqra'ul Surah, Iqra'ul Ali Imran. Ini diperintahkan banyak membaca di rumah, bukan di kuburan. Dan kalau kita mau meriksa, ada sunnah-sunnah Nabi SAW berkenaan dengan ziarah ke kubur, berkenaan dengan ziarah ke kuburan. Ada sunnah-sunnahnya, ada adab-adab yang sudah diajarkan oleh Nabi. Wallahu a'lam bishawab, ana pribadi mencukupkan dengan apa yang kita terima dari hadis-hadisnya Nabi SAW. Dan kita terima melalui penjelasan para ulama. Kita tidak memungkiri kalau ada khilaf di dalamnya, kalau ada perselisihan pendapat di dalamnya. Tapi ketika kita melihat perselisihan pendapat di antara ulama, coba lihat mana yang paling dekat dengan dalil, mana pendapat yang paling dekat dengan dalil, mana pendapat yang paling dekat dengan Al-Quran, mana pendapat yang paling dekat dengan petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita merendahkan kemudian ulamanya karena kita tidak mengambil pendapatnya. Siapa yang tidak mengenal Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah? Di saat semuanya hampir putus asa, disiksa oleh penguasa, dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, satu-satunya yang berteriak dengan tegas, bersuara dengan tegas bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, sampai disiksa oleh 3 khalifah, dipenjara dan disiksa oleh tiga khalifah pada saat itu. Tapi bukan berarti kalau kita memilih pendapat ulama yang lain kemudian kita merendahkan pendapat beliau. Itu pendapatnya beliau. Dan wallahu a'lam bishawab, tidak ada dari kalangan sahabat yang menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihah ataupun yang lainnya itu sampai kepada orang yang kita baca. Dan salah satu pertimbangannya juga seperti ini. Dalilnya secara akli, kita baca untuk diri kita saja belum tentu diterima, apalagi untuk kita hadiahkan. Kita baca untuk diri kita sendiri, siapa yang menjamin bahwa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau dijadikan sebagai hidayah. Nah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Apa yang kita upayakan itulah yang akan kita dapatkan. Upaya yang kita lakukan sebagai orang tua, membentuk, berusaha menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Ini kasbul walidain. Ini upayanya kedua orang tua. Tapi apa yang dilakukan oleh anak soleh ini yang bermanfaat bagi orang tuanya, yang ada adalah mendoakan kedua orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya sudah meninggal, orang tuanya pernah bernazar, berniat untuk haji, menghajikan kedua orang tuanya, bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Ini yang ada dalil-dalilnya. Adapun membacakan ayat Al-Quran, membacakan surat-surat tertentu, kemudian dihadiahkan
Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini kami berpegang dengan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Semoga cukup jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya dengan izin Allah tabaraka wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.